Bab 77. Akhirnya kamu sah menjadi milikku. Girl, God bless you. Akhirnya kamu menghubungiku. Kemana saja kamu, girl? Kenapa nomormu tidak aktif? Kenapa kamu susah dihubungi? Aku sudah berencana untuk mengerahkan orang-orangku untuk mencarimu. Di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Girl, ada yang kamu sembunyikan? Katakan padaku, girl. Apa yang terjadi? Tidak ada yang aku sembunyikan. Kamu yakin baik-baik saja? Apa kamu sudah bertemu dengannya? Tidak, aku tidak bertemu dengannya. Aku baik-baik saja. Di mana kamu, girl? Aku akan pergi menyusulmu. Jangan. Kamu tidak boleh. Girl, kenapa kamu berteriak? Mengapa aku tidak boleh ke tempatmu? Aku sedang berada di rumah teman. Akan sangat canggung kalau kamu ke sini. Yakin kamu baik-baik saja? Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu, kan? Aku baik-baik saja. Aku tidak sedang menyembunyikan apapun darimu. Aku hanya akan mengatakan hal itu. Aku tutup teleponnya. Girl, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuanku. Katakan apa masalahmu. Sebisa mungkin aku akan membuat keluar dari masalah itu. Aku sedang tidak ada masalah. Aku tutup dulu. Bye. Nisa segera menutup teleponnya. Siko berdiri sangat dekat dengannya, berusaha untuk mendengarkan setiap percakapan yang dilakukan Nisa. Siapa Uncle Nel? Bukan siapa-siapa. Apa hubunganmu dengannya? Mengapa dia menghubungimu ratusan kali? Aku bilang tidak ada hubungan apa-apa. Kalaupun ada, itu bukan urusanmu. Ingat, untuk tidak mencampuri urusan pribadiku. Lalu siapa ya Zoe? Apa laki-laki keparat itu? Di mana dia sekarang? Mengapa dia meninggalkanmu? Membesarkan anak itu sendirian. Itu juga bukan urusanmu, Tuan Siko. Siapkan perjanjian itu dengan baik. Panggil aku ketika perjanjian itu sudah siap. Aku permisi dulu. Nisa bergerak menjauh dari Siko. Dengan gerakan cepat, Siko meraih tangan Nisa, menarik wanita itu sehingga Nisa jatuh ke pelukannya. Kembali, dia langsung mencium bibir Nisa dengan paksa. Tangan Siko merengkuh tubuh Nisa dengan kuat, sementara tangan satunya memegang kepala Nisa agar tidak berpindah posisi. Dia melumat bibir Nisa dengan buas, menjelajahi setiap bagian di dalamnya. Nisa tetap memberontak. Akhirnya, dia menggigit bibir Siko kuat-kuat dan menendang tulang kering laki-laki itu. Ah! Siko melepaskan pelukannya. Dia meraba bibirnya yang berdarah, menatap Nisa yang berlari menjauh darinya dengan tatapan lapar. Dekat dengan wanita itu selalu membuat birahinya bangkit. Entah sebenci dan sedendam apa dia pada wanita itu. Tapi tubuhnya tidak bisa dibohongi. Tubuhnya hanya bereaksi pada Nisa. Dia heran, bagaimana dia bisa bertahan untuk tidak menyentuh wanita lain selama 5 tahun terakhir ini. Apakah memang wanita itu sudah benar-benar menguasai hati dan tubuhnya? Ajukan gugatan cerai untuknya. Cari bukti yang kuat untuk memberatkannya. Aku ingin proses itu selesai dalam minggu ini. Dan juga siapkan berkas-berkas pernikahan yang baru. Akan aku kirim datanya, mengerti? Maksud Anda akan menceraikan Nyonya dan menikah lagi dengan wanita lain, Pak? Ya, aku tidak menikah dengan wanita lain. Aku hanya menikahi istriku sendiri. Maksudnya, Pak? Bukan apa-apa. Segera kerjakan apa yang aku perintahkan. Baik, Pak. Siko menutup panggilan teleponnya. Yang perlu dilakukannya adalah menceraikan Sivana dan menjadikan Nisa sebagai miliknya selagi. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi dari hidupnya lagi. Sivana menatap surat yang berisi guratan cerai itu dengan mata terbelalak. Bolak-balik dia membaca surat itu, berharap ada kesalahan dalam pengirimannya. Tapi surat itu benar-benar untuknya.
Di surat itu tertulis jelas namanya maupun Ziko. Sivana mulai membaca lembar kedua. Tubuhnya menjadi semakin gemetar. Ziko mengajukan gugatan yang memberatkannya. Di dalam isi gugatan tertulis bahwa alasan Ziko menggugatnya adalah karena dia sudah berselingkuh dengan banyak pria dan bersikap tidak hormat padanya. Dengan tangan yang gemetar, Sivana segera mengambil ponselnya. Dia segera menghubungi Ziko. Beberapa kali dia menghubungi, tapi panggilannya selalu di-reject. Sivana menjadi gemas sendiri. Dia memutuskan untuk datang ke kantor Ziko. Sivana sangat kalut. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Itu tidak boleh terjadi. Ziko tidak boleh menceraikannya. Apapun yang akan terjadi, seperti apa hidupnya bila tidak dapat menjadi asupan dan segar dari laki-laki itu lagi. Apalagi bila Ziko bisa membuktikan bahwa dia benar-benar berselingkuh. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta laki-laki itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Dia harus mencegah Ziko dari menceraikannya. Dia harus melakukan berbagai cara untuk mencegah hal itu terjadi. Hal yang ditunggu-tunggu Ziko akhirnya datang. Kurang dari 3 hari, berkas pernikahan yang dibutuhkannya sudah lengkap. Kekuatan uang benar-benar luar biasa, memangkas segala bentuk birokrasi rumit yang sangat mudah, praktis. Meskipun dia belum mendapatkan akte cerai dari pernikahan sebelumnya, tapi dia bisa menikahi Nisa secara sah, baik secara hukum maupun agama. Tidak lama lagi wanita itu akan menjadi miliknya sepenuhnya. Bila di kemudian hari jangka waktu kesepakatannya dengan wanita itu telah habis, maka dia akan kembali mencari cara lain untuk membuat wanita itu tetap di sampingnya. Mereka menikah di Villa Ziko yang letaknya di pinggir pantai. Ziko mendatangkan penghulu ke rumahnya. Pernikahan itu diadakan dengan sangat sederhana. Hanya dihadiri oleh Vano dan 1 bodyguard yang ditunjuk sebagai saksi. Selebihnya hanya ada penghulu dan 2 orang calon pengantin. Ziko mengikrarkan ijab kabul dengan bersemangat. Dalam 1 tarikan napas, dia berhasil menyelesaikan ijab itu. Setelah saksi menyatakan sah, mereka melakukan penandatanganan. Berkas-berkas kemudian penghulu mengeluarkan buku nikah mereka. Ziko menatap dengan sangat puas buku berwarna merah dan hijau tua itu. Dalam jangka waktu tidak kurang dari setengah jam, acara pernikahan itu akhirnya selesai. Nisa masuk ke dalam kamar, melepaskan kebaya yang dikenakannya. Ketika dia sedang berusaha untuk melepaskan sanggulnya, tiba-tiba Ziko sudah berada di belakangnya, membantunya untuk melepaskan segala aksesoris tak berguna itu. Nisa berusaha untuk menjauh, tapi tangan Ziko menahan pinggangnya. Dia menarik tubuh Nisa. "Lepaskan aku!" Ziko bergumam. Mulutnya mulai mendarat di pundak Nisa, menciumi bagian itu dengan ciuman-ciuman kecil. Nisa membalikan tubuhnya dan mendorong tubuh Ziko. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku hanya berusaha menjalani kesepakatan kita, sayang. Marilah, berikan dirimu padaku." "Tidak akan." Nisa berbalik, menjauh dari Ziko. Ziko tidak patah arang. Dia kembali mengejar Nisa, meraih tangan wanita itu dan menarik ke pelukannya. "Lepaskan aku, brengsek." "Bukankah kamu ingin segera bertemu dengan anakmu yang lucu? Lakukan kewajibanmu, sayang. Segera berikan aku anak, maka aku akan membiarkanmu kembali bersama anakmu." Ziko mulai menggigiti telinga Nisa, meniup-niupnya dengan napas yang hangat, membuat tubuh Nisa merinding. Mari kita rayakan malam pertama kita. Mari kita saling menikmati tubuh satu sama lain. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.